Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini, di dalam salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan bersama-sama mempelajari tema yang sangat bermanfaat, yang sangat penting, yaitu sebab-sebab penyimpangan dalam at-tauhid. Sebelum kita sampaikan poin-poin intinya, perlu kita sampaikan bahwasanya tema ini untuk mengingatkan kita kembali bahwasanya tidak ada seorang pun yang bisa menjamin dirinya bisa istiqamah sampai akhir hayatnya. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara usaha agar kita bisa istiqamah yaitu dengan kita mengetahui apa sebab yang menjadikan orang menyimpang dari kebenaran, dari akidah yang sahihah, dari tauhid yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kekhilafan, Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau masih khawatir jatuh ke dalam penyimpangan dalam tauhid, khawatir jatuh ke dalam kesyirikan penyembahan kepada berhala. Sampai beliau pun berdoa, wa janubani wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidu waladi Adam, manusia yang paling mulia di atas muka bumi, manusia yang paling kuat akidahnya, yang paling kokoh tauhidnya. Meskipun demikian, beliau sering, kata para sahabat, berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala
dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agama. Ya Rasul juga pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu dari yang tidak aku ketahui. Ini dua manusia yang paling mulia, yang paling kuat imannya, yang paling kokoh akidah dan tauhidnya, masih merasa takut, khawatir jatuh ke dalam penyimpangan, dalam kesyirikan. Demikian pula dengan para sahabat Rasulullah SAW. Kata Ibnu Abi Mulaika, adraktu thalathina min ashabin Nabi sallallahu wa kulum yakhafuna minan nifaq. Aku pernah berjumpa dengan 30 sahabat Rasul sallallahu, semuanya takut kemunafikan. Umar bin Khattab, yang insyaallah kisahnya sudah masyhur, bagaimana beliau mengejar Hudzaifah bin Yaman, bertanya apakah beliau termasuk orang munafik yang disebutkan daftar namanya oleh Rasul kepada beliau Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala an, padahal beliau yang pasti masuk surga, khawatir jatuh ke dalam penyimpangan dalam al-aqidah, dalam al-iman, dalam at-tauhid. Maka seorang muslim muslimah seharusnya demikian, harus betul-betul merasa khawatir jatuh ke dalam penyimpangan dalam masalah at-tauhid, terlebih lagi di zaman yang penuh dengan fitnah syubhat ini. Sebagaimana kata Rasul SAW, badiru bil a'mali fitanan kaqitalil mudlim. Bersegeralah kalian untuk beramal kebaikan, karena akan muncul fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbir rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi harinya masih mukmin, sore harinya sudah kafir. Sekali lagi, tidak ada yang bisa menjamin orang itu terus lurus di atas akidah yang sahihah, di atas tauhid yang benar. Sekali lagi, kita seorang hamba hanya bisa berusaha dan berdoa. Dan di antara bentuk usaha tadi, mempelajari apa saja sebab yang bisa menjadikan orang itu menyimpang dari al-aqidah yang sahihah, dari tauhid yang benar, dari tauhid yang lurus yang diajarkan Rasul kepada para sahabat beliau. Ya, ini sekali lagi usaha untuk kita bisa istiqamah, untuk kita bisa menjauh dari sebab-sebab jalan-jalan yang menyimpang, ya, agar sekali lagi kita tetap bisa al-istiqamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan di atas akidah salaf, akidah Rasul dan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ini kita sampaikan dalam rangka ad-dinu an-nasihah. Agama adalah an-nasihah. Di antaranya li'amatil muslimin, nasihat untuk kaum muslimin secara umum dalam rangka wa tawassaw bil haq wa tawassaw as-sabr. Dan materi ini kita hanya sekedar menukil, menjelaskan dari apa yang telah ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala, ulama besar di Saudi Arabia. Yaitu dari kitab beliau Aqidatut Tauhid, ya, yang mungkin bisa download, silahkan di-download kitab tersebut Aqidat Tauhid oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala. Ya, ada pembahasan tentang al-inhiraf anil aqidati sahihah lahu asbabun tajib ma'rifatuha. Penyimpangan dari akidah yang sahihah itu ada sebab-sebabnya yang wajib diketahui. Ini dalam rangka araftu syarr la li syarr, aku mengenal kejelekan
bukan untuk mengikuti kejelekan tersebut, namun untuk menjauhkan diri dari kejelekan tersebut. Jadi kalau yang bisa bahasa Arabnya, download kitab Aqidatut Tauhid oleh Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala. Kalau di sini halamannya 14, ya, halaman 14. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengatakan yang pertama dari sebab penyimpangan dalam akidah, dalam tauhid, al-jahlu bil al-aqidati sahihah. Kejahilan tentang akidah yang sahihah. Sebab pertama, kejahilan tentang al-aqidah as-sahihah. Kenapa orang itu bisa menyimpang dari akidah yang sahihah, dari tauhid yang benar? Karena kejahilannya terhadap akidah yang sahihah tersebut. Ini kalau mau disampaikan dalilnya dalam surat Al-A'raf, ya, nanti dilihat nomor berapa, tentang kisah Nabi Musa alaihissalam ketika Allah selamatkan beliau dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Lalu Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana orang-orang kafir itu punya sesembahan. Nabi Musa menjawab, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil. Coba kita lihat kalau mau dicatat ayatnya. Surat Al-A'raf ayat 138. Innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian, wahai Bani Israel, kaum yang jahil. Kata para ulama, kejahilan mereka ini mengantarkan mereka kepada tadi permintaan yang syirik, minta dibuatkan apa? Sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pula yang terjadi pada sebagian kaum muslimin di zaman Rasulullah SAW yang baru masuk Islam. Ketika perang Hunain, mereka melewati pohon bidara, lalu mereka mengatakan, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzata anwat. Ya Rasulullah, buatkan bagi kami pohon keramat sebagaimana orang musyrikin punya pohon keramat. Karena mereka baru masuk Islam. Mereka tidak paham itu adalah syirik kepada Allah. Itu hukumnya haram. Atau kalau istilah kita, ngalap berkah di kuburan keramat atau di pohon keramat, sama saja. Hukumnya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul pun mengatakan, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Innaha sunan kultum kama qalat Banu Israil li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Allahu Akbar. Ini adalah kelakuan orang-orang Bani Israel yang mengatakan kepada Nabi Musa, jadikan bagi kami sesembahan sebagaimana orang-orang kafir punya sesembahan. Jadi sekali lagi, ini dalil kejahilan bisa mengantarkan manusia ke dalam penyimpangan dalam akidah atau dari akidah yang sahihah, dari at-tauhid. Bahkan ulama mengatakan al-jahal adul insan. Kejahilan itu musuh yang sangat luar biasa bagi manusia. Kalau kita baca juga buku Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, Asbab Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi. Sebab naik turunnya iman. Di antara sebab turunnya iman yaitu al-jahlu, kejahilan. Ini kejahilan sangat amat berbahaya bagi manusia. Orang bisa jatuh ke dalam kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan. Salah satu sebabnya al-jahl.
Makanya Islam, Al-Quran dan Sunnah sangat amat memperhatikan masalah al-ilmu, sangat menganjurkan, memerintahkan kaum muslimin untuk terus belajar dan belajar. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu agama wajib bagi setiap muslim, apalagi yang berkaitan dengan al-aqidah. Bahkan kata para ulama, celaan, kecaman Allah di dalam Al-Quran itu diantaranya yang paling banyak terhadap kejahilan dan orang-orangnya. Karena tadi sebab kesyirikan, kekafiran, kebid'ahan, penyimpangan ataupun kemaksiatan salah satunya adalah al-jahl, kejahilan. Makanya Syekh Shalih bin Fauzan mengatakan di sini, bisa babil i'rad an ta'allumiha wa ta'limiha. Dan kejahilan ini juga ada sebabnya. Karena banyak manusia berpaling dari belajar ilmu agama. Ya, kalau mau disensus antara yang belajar ilmu agama secara betul dengan yang tidak, banyak yang tidak belajar ilmu agama. Bahkan yang masalah at-tauhid, masalah akidah. Bahkan yang lebih parah lagi, bukan hanya yang di luar sana, bahkan yang di dalam mengaku Ahlussunnah pun banyak yang masih tidak paham tentang al-aqidah as-sahihah. Bahkan banyak dai-dainya yang malas mengajarkan akidah dan at-tauhid. Maka semakin parah keadaan umat. Yang sekali lagi mengaku Ahlussunnah saja malas mengajarkan akidah sahihah, apalagi yang lainnya. Padahal ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah kata para ulama, semangat mereka, antusias mereka mengajarkan akidah. Akidah ilmu yang paling mulia, akidah ilmu yang paling wajib dipelajari. Dan sudah sering kita sampaikan di kajian-kajian kita dan juga di sini juga, Imam Al-Lalikai Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan inna aujaba ma'alal mar'i ma'rifatu usuliddin. Yang paling wajib dipelajari oleh seorang hamba masalah usuluddin. Itu yang paling wajib. Banyak kaum muslimin semangat belajar fikih muamalah, belajar fikih thaharah, fikih salat. Namun berapa banyak dari mereka yang malas belajar fikih al-akbar, fikih yang paling besar, fikih yang paling mulia, yaitu akidah, yaitu at-tauhid, tentunya yang diajarkan Rasul dan para sahabat Rasul SAW. Ini salah satu sebab kejahilan dan sebab penyimpangan dari at-tauhid, dari akidah yang lurus, yang sahihah. Oleh karena itulah ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita sudah paham hal ini, harus ini menjadi cambuk bagi kita untuk kita lebih semangat belajar al-aqidah, belajar at-tauhid. Ya, tentunya tadi tauhid ala Rasul, ala para sahabat Rasul SAW. Saya ulangi lagi ucapan Syekh Shalih bin Fauzan, sebab pertama penyimpangan dalam tauhid, dalam akidah, dari akidah yang sahihah, al-jahlu bil aqidati sahihah bisababil i'rad an ta'allumiha wa ta'limiha. Kejahilan terhadap akidah yang sahihah, dan ini disebabkan oleh berpalingnya kaum muslimin atau sebagian mereka dari mempelajari akidah yang sahihah tersebut wa ta'limiha, dan mengajarkannya. Bahkan tadi yang lebih parah lagi, yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau yang di luar saja malas, berpaling dari mengajarkan akidah sahihah, ini sekali lagi ya lumrah lah yang di luar sana. Kalau yang di dalam malas, bagaimana lagi? Ya semakin parah keadaan umat. Au qillatil ihtimam wal inayah biha, atau berkurangnya perhatian terhadap pengajaran
Al-aqidah as-sahihah. Dan sudah sering kita ceritakan juga, awal mula dakwah salafiyah di negeri kita yang kita cintai ini, itu yang paling viral, yang paling luar biasa banyak peminatnya, kalau pembahasan akidah wal manhaj. Itu awal, ya, tahun 90-an, yang pernah mengikuti dakwah salafiyah tahun 90-an di negeri kita, insya Allah Jakarta, mungkin di Surabaya, di mana-mana, itu rata-rata yang viral kajian masalah al-aqidah. Dan sudah sering juga kita sebutkan, kita yang di Surabaya, ya, waktu kita masih SMA, kajian tabligh akbar pertama yang kita ikuti disampaikan oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah rahmatan wasi'ah. Apa temanya? Aslus sunnah wa i'tiqaduddin. Masalah akidah. Bahkan kajian kitab akidah salaf. Ya, nggak selesai satu kali pertemuan yang akan datang, nggak tahu kapan, meskipun nggak harus rutin. Tabligh akbar berikutnya masalah akidah lagi, terus begitu. Dan sampai beliau terakhir pun ke Surabaya, akidah yang beliau apa? Ini sekali lagi ciri khas dakwah as-salafiyah. Sekarang antum, ya, jujur saja, sekarang ini yang paling viral, ya, entah di IG ataupun di FB, mana yang paling viral? Kajian akidah atau sakinah mawaddah warahmah? Atau masalah fikih riba atau fikih kontemporer? Kita tidak meremehkan, merendahkan masalah apa? Ilmu agama, namun dalam Islam, dalam dakwah salafiyah ada skala prioritas. Sekali lagi, udkhulu fi silmil kafah, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Ambil akidahnya, ibadahnya, muamalahnya. Tapi dalam Islam ada skala prioritas. Jangan sampai yang paling diprioritaskan oleh Islam malah apa? Ditaruh yang paling keliru. Apalagi dalam pembahasan ini, akidah. Makanya banyak yang menyimpang dari akidah, itu sebabnya apa? Al-jahl. Ya, bahkan kalau yang ikut, ya, mungkin tulisan-tulisan kita dalam membantah, ya, sebagian orang yang mengaku ahli sunnah, mengaku pengikut dakwah salafiyah, kesesatannya yang kita bantah dalam masalah akidah. Bahkan usulul akidah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena tadi sudah malas belajar akidah, malas mengajarkan akidah, lupa apa itu akidah yang sahih. Jahil terhadap akidah sahih. Meskipun dulunya sudah pernah apa? Dia pelajar. Na'udzubillahi min dzalik. Al-i'rad an ta'allumnya wa ta'limiha. Demikian pula auqillatil ihtimam, sudah enggak perhatian lagi. Bahkan lebih parah dari itu, nyinyiri orang-orang yang mengajarkan, yang getol mengajarkan akidah. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan menuduh yang suka ngajar akidah itu memecah belah barisan dakwah salafi atau kaum muslimin, atau nanti menjadikan hati itu keras kalau belajar akidah terus. Na'udzubillahi min dzalik. Ini melecehkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Pembahasan yang paling banyak dalam Al-Quran at-tauhid. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Al-Quran kullu tauhid. Kok na'udzubillahi min dzalik yang ngajar tauhid terus dikatakan tadi? Keras hatinya nanti apa? Memecah belah kaum muslimin. Sekali lagi, ini sebab kesesatan, penyimpangan dalam masalah al-aqidah. Kejahilan dalam masalah akidah, sebabnya malas belajar akidah, tidak perhatian terhadap pelajaran al-aqidah yang as-sahihah. Hatta yansa jilun la ya'rifu tilkal aqidah. Kalau ini diteruskan, maka nanti suatu saat akan ada generasi yang tidak lagi mengenal al-aqidah as-sahihah. Terutama sekali lagi kita arahkan juga ke dalam. Kalau yang di luar sudah memang demikian. Mereka sangat jauh dari al-aqidah apa? Yang di dalam ini. Yang semakin hari semakin jauh dari al-aqidah sahihah. Bukan hanya pengikutnya, bahkan yang diikuti dari ustadznya, bahkan yang sudah gelar doktorat seterusnya. Jahil terhadap al-aqidah as-sahihah. Kalau dibiarkan ini,
Ya, naudzubillah min dzalik, kata beliau, akan muncul generasi yang tidak mengenal al-aqidah. Mereka hanya mengenal, oh salafi itu yang jenggotan, yang celananya cingkrang. Dan meskipun akidahnya akidah khawarij, suka mencaci maki pemimpin kaum muslimin, suka mengkritik pemimpin di hadapan umum, tidak ada masalah. Yang penting cingkrang, yang penting apa? Sudah dicap salafi ahlus sunnah. Bukan itu. Kalau itu ciri khas, itu syaratnya jadi salafi, Usama bin Laden juga apa? Hah? Na'udzubillahi min dzalik. Ini kacamata yang sudah apa? Terbalik. Ciri khas salafi, ahlus sunnah wal jamaah, syarat menjadi ahlus sunnah kalau akidahnya sesuai akidah salaf. Dari mana kita tahu akidah salaf? Ya, dari kitab-kitab akidah salaf seperti Ushul Sunnah Imam Ahmad, Syarh Sunnah Imam Barbahari, Syarh Sunnah Imam Al-Muzani, akidah salaf Ashabul Hadis Imam As-Sabuni. Itu sekali lagi yang sangat amat diperhatikan oleh para ulama. Kalau diteruskan seperti ini fenomena pengikut dakwah salafiyah, ya, ustadz-ustadznya hanya apa? Tadi illa rahimallah, ngajarkan masalah-masalah yang jauh dari pembahasan akidah. Nanti suatu saat akan ada generasi yang tidak lagi mengenal al-aqidah sahihah, apa itu dakwah salafi yang sebenarnya. La ya'rifu tilkal aqidah wa la ya'rif ma yukhalifu wa yudaduha. Kalau ini dibiarkan terus, tidak akan ada lagi nanti generasi yang tahu mana akidah sahihah, mana akidah apa? Batilah. Nanti sama dengan kelompok harokah, pergerakan yang mengatakan yang penting muslim sudah. Yang nyembah kuburan biarkan sudah. Yang penting apa? Muslim. Yang penting musuh kita Yahudi. Padahal kelakuannya sama dengan Yahudi, nyembah apa? Kuburan. La'anallahu yahuda wan nasara ittakhadhu kuburan masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kubur Nabi mereka sebagai apa? Masjid. Makanya bagaimana mungkin umat Islam akan menang atas orang Yahudi sedangkan kelakuan sebagian kaum muslimin sama dengan Yahudi, ya. Dan itu didukung juga oleh para apa? Tokoh-tokoh mereka. Bahkan mereka menutup mata dari kesyirikan tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Maka sekali lagi, kalau kita sudah tahu ini sebab penyimpangan dalam tauhid, dalam akidah, harus ya kaum muslimin kembali kepada jalan yang benar, mempelajari al-aqidah as-sahihah. Makanya secara umum kata para ulama sebagaimana kata Syekh Abdul Malik Ramadhani hafizahullah taala, nailus su'dad bil ilmi, meraih kemuliaan alias umat Islam akan jaya kalau umat Islam umat yang berilmu. Ilmu yang sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, terutama dalam masalah al-aqidah. Mana dalilnya? Dengan ilmu umat akan jaya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmu beberapa derajat. Narfa'u darajatin man nasya. Kami, kata Allah, akan mengangkat orang yang kami kehendaki. Kata Imam Malik, bil ilmi, dengan ilmu. Terutama tadi ilmu yang paling wajib dipelajari al-aqidah. Bahkan kata para ulama di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, la yaqumuddin illa bi amrain. Agama ini tidak akan tegak, tidak akan menang kecuali dengan dua hal ini. Bil ilmi wal bayan was sayfi was sinan. Dengan ilmu dan keterangan dan dengan senjata dan pedang. Dan kata para ulama, ilmu lebih didahulukan daripada pedang. Bahkan kata para ulama juga, para anbiya, mereka lebih banyak berperang dengan ilmu daripada dengan senjata. Maka sekali lagi, kejahilan tentang akidah, obatnya adalah dengan thalabul ilmi. Dan ini yang sekali lagi akan mengantarkan umat kepada
al-izzah, kejayaan. Ya, terutama tadi ilmu tentang at-tauhid. Fayatakid al-haqqa batilan wal batil haqqa. Kalau umat sudah tidak mau belajar akidah, dai-dainya malas mengajarkan akidah yang sahih, maka akan muncul generasi yang tidak tahu mana hak mana batil, atau yang memutarbalikkan fakta, yang batil dikatakan hak, yang hak dikatakan al-batil. Kama qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seperti yang diungkapkan oleh Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, innama tunqadu ural Islam urwatan idza nasha'a fil Islam man la ya'rif al-jahiliyah. Sesungguhnya ikatan Islam akan terurai satu persatu apabila muncul generasi dalam Islam yang tidak tahu lagi apa itu al-jahiliyah, yaitu tidak tahu lagi mana hak mana batil, mana tauhid yang benar, mana yang menyimpang, mana akidah yang sahihah, mana akidah yang al-batilah. Intinya sekali lagi, al-jahal, kejahilan terhadap tauhid, terhadap akidah yang sahihah, ini sebab penyimpangan umat. Kalau mau ditambahkan lagi dari ungkapan ulama yang lain, seperti kata Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan di antara sebab penyimpangan dalam akidah, dalam tauhid adalah kejahilan terhadap sumber hukum, sumber referensi dalam al-aqidah. Sebagian umat mereka berakidah hanya berdasarkan akal semata. Dikira akal itu sumber akidah. Bahwasanya akal itulah yang merupakan pedoman dalam akidah. Yang gak cocok dengan akal ditolak. Maka muncul penyimpangan dalam masalah al-aqidah. Mulai Allah dilecehkan dengan apa? Akalnya. Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah tinggi di atas ars. Kata mereka berdasarkan akal logika mereka, wah, kalau dikatakan Allah di atas ars, berarti Allah butuh kepada ars. Oh, artinya bukan tinggi, namun artinya menguasai ars. Mulai akal dijadikan apa? Tolak ukur dalam akidah. Maka muncul akidah Jahmiyah, akidah Mu'tazilah, akidah Asy'ariyah Al-Kullabiyah dan yang semisal dengannya. Kenapa? Karena menjadikan akal sebagai sumber referensi mereka dalam berakidah. Mereka mengatakan misalnya juga orang yang telah mati itu kan secara umum memang mati betulan, kecuali para syuhada dan kata mereka para wali. Maka apa? Kalau wali di alam barzakh mereka hidup sesuai dengan akal mereka, namanya hidup sama dengan hidup dia di dunia. Pada secara nas hidupnya manusia di dunia dengan di alam barzakh beda. Makanya Allah mengatakan innaka la tusmi'ul mauta, engkau tidak mungkin bisa memperdengarkan ucapan atau doamu kepada yang sudah mati. Wa ma anta bimusmin man fil kubur, engkau tidak bisa memperdengarkan ucapanmu kepada yang sudah dikubur. Ini nas Al-Quran. Namun logika mereka akal mereka yang tidak sehat mengatakan namanya hidup sama dengan apa? Di dunia. Dikiaskan dengan hidup di dunia. Na'udzubillah min dzalik. Boleh kita minta kepada yang telah mati mereka bisa mendengar. Na'udzubillah min dzalik. Akal mereka lebih mereka dahulukan daripada Al-Quran dan Sunnah. Mereka jahil bahwasanya akal itu bukan referensi dalam akidah, apalagi kalau sudah bertentangan dengan
Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, akal harus ditinggalkan, ikuti qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau mereka menjadikan pendapat-pendapat tokoh mereka sebagai pondasi pedoman dalam mereka berakidah. Ini kejahilan dalam masalah al-aqidah. Akidah itu harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para salafus saleh. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, al-i'tiqadu laisa li wa laisa liman huwa akbaru minni wa innama yu'khad min kitabillah wa min sunnati Rasulillah wa ma ajma' alaihi salaful ummah. Akidah itu bukan aku yang mengarang, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan bukan karangan ulama-ulama yang lebih senior dariku. Namun akidah itu diambil dari Al-Quran, dari sunnah Rasul, dari ijma' para salafus saleh, sahabat tabi'in maupun tabi'ut tabi'in. Dan inilah yang sudah dimaklumi oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya akidah mereka satu. Antum pelajari kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad, antum pelajari kitab Syarh Sunnah Imam Barbahari, akidahnya Imam Al-Muzani, akidahnya Imam Bukhari, sama, nggak ada bedanya. Kenapa? Karena sumbernya satu. Qala Allah, qala Rasul, wa qala as-sahabah. Maka sekali lagi, kejahilan dalam sumber hukum tentang akidah ini merupakan sebab kesesatan, penyimpangan dalam masalah at-tauhid ataupun dalam masalah al-aqidah. Ya, sekali lagi, kalau kita sudah tahu ini sebabnya, harus tahu kita solusinya tadi, harus kembali kepada al-ilmu wal ilmu. Ya, maka sekali lagi, ini menjadi cambuk bagi kita, kalau kita mau selamat dari penyimpangan, terus istiqomah belajar al-aqidah. Dan ini yang juga diwasiatkan oleh para ahli ulama. Kalau kita mau istiqomah, terutama dalam bab akidah, jangan pernah bosan belajar al-aqidah. Jangan pernah naudzubillah sok mengatakan saya sudah puluhan tahun Ustaz belajar tauhid, sekarang sudah enggak perlu belajar tauhid. Naudzubillah min dzalik. Yang pertama, Anda kalau mengaku seperti itu, coba kita tes. Bisa enggak jawab? Ada yang bisa di sini? Mau nyoba? Yang kedua, sekarang luar biasa syubhat di mana-mana. HP kita ini kalau kita salah buka penuh dengan syubhat. Baik dari luar maupun dari dalam. Kalau kita sudah berpaling dari belajar akidah, ini syubhat yang akan merasuki. Naudzubillahi min dzalik. Maka harus sekali lagi terus istiqomah belajar akidah salaf, tauhid yang benar. Kitab-kitab ulama banyak. Kita khatam satu kitab, pindah kitab yang lain. Meskipun seperti tadi akidah salaf satu. Cuma tadi ini sekedar wa dzakir fa inna dzikra tanfa'u al-mu'minin, dan juga untuk kita murojaah barangkali ada yang lupa. Jangan sampai ketika kita lupa dimasuki ajaran yang sesat, masuk ajaran sesat tersebut. Wa man yudlil fala hadiyalah. Kalau sudah Allah sesatkan, tidak akan ada yang bisa memberikannya hidayah. Nah, itu sebab pertama adanya penyimpangan dalam akidah atau tauhid. Yang kedua, kata Syekh Shalih bin Fauzan, at-ta'assubu lima alaihi al-aba wal ajdad wa tamassuk bihi wa in kana batilan. Fanatik terhadap ajaran nenek moyang dan berpegang teguh dengannya meskipun batil. Ketika misalnya ada seseorang menasehati yang mungkin sudah sepuh, Pak, jangan menyembah wali yang telah mati, jangan menyembah kuburan keramat, pohon keramat. Banyak yang juga beralasan ini kan ajaran nenek moyang. Masa mereka salah? Kita kalau bertanya lagi kepada mereka, apakah nenek moyang bapak itu malaikat? Gak bisa salah. Naudzubillahi min dzalik. Apalagi
kita semuanya ya sejak SD ya belajar tentang ajaran nenek moyang di ya tempat kita itu sebelum datangnya Islam. Apa ajaran nenek moyang itu? Apa? Malu mengatakannya, nggak mau mengaku. Ya, ini sudah pelajar betul enggak? Atau anak yang lupa? Ini yang kita pelajari dulu sejak SD. Ya, ajaran apa yang pertama kali ada di negeri kita? Ya, animisme dan apa? Apakah masih mau dipertahankan animisme, dinamisme tersebut? Pak, ya, Islam tidak mengharamkan semua budaya yang diharamkan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya tadi animisme, dinamisme. Ini yang sangat bertentangan dengan akidah tauhid, bertentangan dengan asyhadu alla ilaha illallah. Ya. Bahkan kalau mau jujur, ketuhanan yang Maha Esa apa artinya? Sekali lagi, kalau kita mau jujur, ini ajaran nenek moyang, apakah masih mau dipertahankan? Dengan kata-kata ini ajaran nenek moyang kita, apakah mereka salah? Ya salah kalau dinamisme, animisme. Ya, Islam akidah tauhid kul huwallahu ahad. La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Bahkan tadi kita katakan Imam Ibnu Qayyim berkata Al-Quran intinya tentang tauhid. Ya, Al-Quran induknya pada surat apa? Al-Fatihah, Ummul Quran. Intisari Al-Quran pada Al-Fatihah. Al-Fatihah intisarinya pada pertengahannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami meminta pertolongan. Ini Islam agama tauhid. Al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan mengesahkannya dalam ibadah, tunduk patuh kepada perintah Allah, dan berlepas dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Seorang muslim muslimah harus paham apa definisi Islam, apa itu muslim muslimah. Orang muslim, orang muslimah yaitu yang bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah, yang tunduk patuh kepada perintah Allah, serta berlepas diri dari kesyirikan dan yang berbuat kesyirikan. Dan itulah rukun la ilaha illallah. La ilaha nafyun, meniadakan semua sesembahan selain Allah. Illallah, menetapkan hanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Ya, bukan malah mempertahankan kesyirikan dengan alasan warisan nenek moyang. Naudzubillahi min dzalik. Ini bertentangan dengan KTP Anda yang ditulis kata-kata Al-Islam. Islam berlepas diri dari kesyirikan. Islam agama tauhid. Ya, pertama kali orang itu masuk Islam harus mengucapkan asyhadu alla ilallah, dan itu harus dia konsekuen meninggalkan semua sesembahan selain Allah. Rasul bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma malu wa damu wa hisabu 'ala Allah. Kata Rasul SAW, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengkufuri semua sesembahan selain Allah, maka haram darah dan harta. Itu konsekuensi mengucapkan la ilaha illallah, harus mengkufuri, mengingkari semua sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Tidak sah Islam seseorang, tidak sah kalimat syahadat la ilaha illallah tanpa an-nafyu, peniadaan, meniadakan semua sesembahan selain Allah. Sebagaimana sholat ada rukunnya. Orang sholat nggak rukuk, nggak sujud, sah enggak? Selain sholat jenazah loh ya. Sah enggak? Dikiaskan dengan sholat jenazah begitu, sholat duhur, sholat asar. Nggak sah sholatnya, rukuk sujud
adalah apa? Rukun salat. Orang salat namun enggak mengucapkan takbiratul ihram, enggak mengucapkan Allahu Akbar di awalnya, enggak sah salatnya. Maka demikian pula la ilaha illallah tidak sah kalau orang itu tidak ada apa? An-nafyu. Dalam artian misalnya dia mengatakan dalam hatinya atau dalam lisannya Allah adalah sesembahanku. Ya. Namun bisa jadi orang kafir sesembahnya juga benar. Setiap negara, setiap agama punya sesembahan masing-masing. Masing-masing nanti juga sama ketemu di surga. Naudzubillah min dzalik. Apa artinya Anda mengucapkan la ilaha illallah? Sedangkan di situ ada kata-kata la ilaha menafikan semua sesembahan selain Allah, harus mengingkari. Apalagi Allah berfirman dalam Al-Quran, dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunil batil. Yang demikian itu Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Apakah sampai di sini saja ayatnya? Tidak. Dan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Ini yang wajib untuk diyakini. Yang disembah selain Allah adalah sesembahan yang batil. Harus ada apa? Al-bara, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Bukan malah fanatik kepada ajaran nenek moyang yang jelas-jelas bertentangan dengan akidah Islam, bertentangan dengan rukun Islam yang pertama, bertentangan dengan rukun iman yang pertama, al-iman billah, bertentangan dengan ajaran Al-Quran yang intinya semua tentang apa? At-tauhid. At-ta'assub li ma'alil aba wal ajdad wa tamasuk bihi wa in kana batila. Fanatik kepada ajaran nenek moyang meskipun jelas-jelas batil, ya. Atau mungkin ada warisan nenek moyang, kalau mau bangun rumah harus nanam kepala kerbau dulu, ya. Biar apa? Jinnya enggak ngamuk, ya. Padahal sertifikat hak miliknya siapa? Jin atau punya antum? Ngapain antum apa? Takut dengan apa? Jin penunggu tanah tersebut, katanya demikian. Naudzubillahi min dzalik. Rasul mengatakan la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Entah tadi menyembelih kerbau, kambing atau ayam, kemudian dipersembahkan kepada jin-jin penunggu tanah ataupun penunggu pohon keramat ataupun kuburan keramat atau dibawa ke lautan. Ya, dan sekali lagi, kalau kita mengaku Muslim, ini konsekuensinya. Jangan mengaku Muslim, tapi kelakuannya sama dengan Yahudi, sama dengan orang-orang musyrikin, menyekutukan Allah dalam ibadah. Di antara ibadah menyembelih hewan korban tadi. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Rasul saja diperintahkan fasalli li rabbika wanar, salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Paham ya? Baik, ini juga berkaitan dengan pembahasan akidah yang lain. Kalau jelas-jelas itu bertentangan dengan al-akidah yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, wajib untuk ditinggalkan kalau jelas-jelas batil. Misalnya kita diwarisi oleh nenek moyang, oleh guru kita, oleh yang lainnya, tentang bahwasanya Allah itu tidak punya sifat wajah, tangan, atau istiwa di atas arsy, hanya dia ajari apa? Sifat berapa? Kita katakan sifat Allah lebih dari itu. Dalam Al-Quran sifat Allah banyak. Maka apa? Kalau jelas itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, wajib kita tinggal. Allah mengatakan yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Allah punya sifat mahabbah. Di sifat yang 7 itu ada enggak sifat cinta? Wa ghadiballahu alaihim, Allah murka kepada mereka. Ini sifat Allah. Allah punya sifat murka kepada yang layak memang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah punya sifat istawa alal arsy. Allah punya sifat tinggi di atas langit.
Kalau ada ajaran nenek moyang yang tidak sesuai dengan tadi apa yang dikatakan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, wajib kita tinggalkan. Ya, ini namanya apa? Orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, bukan mengikuti warisan nenek moyang. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan tentang orang musyrikin jahiliyah dahulu, wa idza qila lahum muttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alai aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang diturunkan oleh Allah, mereka mengatakan, cukup bagi kita mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami, meskipun nenek moyang mereka tidak berakal, tidak pula mendapatkan petunjuk. Ini alasan kenapa Abu Jahal, Abu Lahab tidak mau mengikuti tauhid ala Rasulullah SAW, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, karena fanatik kepada ajaran apa? Nenek moyang mereka. Mereka sebagaimana dalam surat As-Saffat Allah mengatakan, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Apabila mereka disuruh mengucapkan la ilaha illallah, mereka sombong. Seraya mengatakan, a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apakah kami akan meninggalkan sesembahan kami yang banyak untuk mengikuti seorang penyair yang gila? Ini mereka apa? Hanya mengikuti nenek moyang mereka yang jelas-jelas sesat, yang jelas-jelas menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lanjut yang ketiga, sebab penyimpangan dalam tauhid, at-taqlidul a'ma, taklid buta. Apa maksud taklid buta di sini? Bi akhdhi aqwalin nas fil aqidah min ghairi ma'rifati daliliha wa ma'rifati mada sihhatiha, yaitu mengambil ucapan manusia dalam masalah akidah tanpa mengetahui dalilnya, tanpa mengetahui akan kebenarannya. Misalnya tadi, ya, mereka berfatwa, ya, boleh minta kepada wali yang telah mati karena mereka itu di alam barzakh hidup. Dalilnya apa? Pakai dalil mereka. Cuma mereka apa? Salah pahami, mereka gagal paham. Ini yang juga apa? Termasuk taklidu al-a'ma. Ya, meskipun tahu dalil, cuma dalilnya tadi tidak pada apa? Tempatnya. Sedangkan jelas Allah mengatakan, wa ma anta bimusmi'in man fil kubur in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Bahkan kata Allah, jika kalian berdoa kepada mereka, tidak akan mungkin mereka mendengarkan doa kalian. Walau sami'u, seandainya mereka mendengarkan doa kalian, mastajabu lakum, tidak mungkin mereka bisa mengabulkan doa kalian. Nah, sekali lagi, seorang muslim muslimah, Allah telah berikan akal yang sehat, Allah berikan fitrah yang salimah, Allah turunkan Al-Quran dan Sunnah untuk mereka apa? Mempertimbangkan semua ucapan manusia. Timbang dengan qala Allah wa qala Rasul. Timbang dengan akal yang sehat, akal yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi naudzubillah min dalik, ya, di negeri kita ini luar biasa subur kelompok-kelompok apa? Ya, sesat menyesatkan. Tiap hari muncul ada saja yang viral sekarang ini, ya, yang bisa ngomong sama semut dengan malaikat, muncul lagi yang berbicara dengan Allah langsung apa? Video call apa telepon? Ya, muncul lagi ada saja. Ya, orang muslim yang bijak tidak mudah dibodoh-bodohi oleh orang yang bodoh. Ya, dukun berkedok apa? Ya, ustadz kok dipercaya. Orang jahil, ya, asal ngomong saja tanpa dalil, tanpa qala Allah wa qala Rasul, dijadikan sebagai panutan. Naudzubillah min dzalik.
orang muslim sebagaimana Allah katakan tadi, ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Harus berilmu agar tidak dibodohi oleh orang yang bodoh. Taklid buta ibaratnya seperti orang buta menuntun orang buta. Apa akibatnya? Masuk ke got. Pak, ya. Demikian pula dalam masalah agama ini. Makanya Rasul mengatakan du'atun ala abwabi jahannam. Akan ada dai-dai yang menyeru ke neraka jahannam. Man ajaba ilaiha qadhafu fiha. Barang siapa mengikuti ajakan mereka akan dimasukkan juga ke neraka jahannam. Contoh misalnya, dalam Al-Quran jelas bagaimana Allah mengecam orang-orang Nasara yang menjadikan Nabi Isa sebagai apa? Sesembahan mereka. Allah mengatakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrikin mereka kekal dalam api neraka selama-lamanya. Allah mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu maryam. Sungguh kafir orang yang mengatakan Isa adalah Allah atau Allah adalah Isa. Lalu ada dai yang mengatakan nanti pada hari kiamat, kalau orang Nasara ditanya, kenapa engkau menyembah Nabi Isa? Kalau dia mengatakan, karena aku melihat dirimu ya Allah pada Nabi Isa, maka dia selamat. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi ini juga viral. Na'udzubillahi min dzalik. Allah jelas-jelas mengatakan kafir, kekal dalam api neraka yang menyembah Nabi Isa. Ini kok malah dikatakan selamat kalau dia mengatakan alasannya menyembah Nabi Isa karena melihat Allah dalam diri Nabi Isa. Ini adalah apa? Ajaran wahdatil wujud yang masih menyebar di tengah-tengah apa? Kaum muslimin. Ini at-taqlidul a'ma. Orang muslim yang punya akal yang sehat, akal yang sesuai dengan qala Allah qala Rasul akan apa? Istilahnya jijik dengan akidah-akidah seperti tadi yang jelas-jelas dikecam oleh apa? Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun inilah sekali lagi sebab penyimpangan dalam akidah at-taqlidul a'ma. Jelas ini sesat kok diikuti. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kita pindah poin yang keempat, al-ghulu fil auliya was salihin. Sebab penyimpangan dalam tauhid berlebih-lebihan terhadap para wali dan orang-orang yang soleh. Wa raf'uhum fawqa manzilatihim, mengangkat mereka lebih daripada derajat mereka. Dan inilah sebab pertama kesyirikan di atas muka bumi ini, yaitu penyembahan terhadap orang-orang soleh di zaman kaum siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, coba lihat mungkin ayat 213. Kana nasu ummatan wahida faba'atsallahu nabiyyina mubasyirina wa mundhirin. Dahulu manusia umat yang satu. Dalam qiraah disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, di dalam qiraah dikatakan fakhtalafu, lalu mereka berselisih. Dulunya bersatu, kemudian berselisih. Maka Allah mengutus para nabi. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, kana baina Adam wa Nuh asratu qurun, kanu ala syariati Adam alaihissalam. Dahulu antara Adam dan Nabi Nuh 10 generasi, 10 abad. Semuanya di atas syariat kebenaran, di atas akidah tauhid, di atas akidahnya syariatnya Nabi Adam alaihissalam. Lalu muncul hatta abadul asnam, kata Imam Ibnu Katsir, sampai mereka menyembah berhala. Apa berhala mereka? Allah kisahkan dalam surat Nuh ayat ke-23. La tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Mereka mengatakan, jangan kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian.
Jangan kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasra. Kata Abdullah bin Abbas juga, hadhihi asma'u rijalin salihina min qaumi Nuh. Ini adalah nama 5 orang saleh di zaman kaum Nabi Nuh. Falamma halaku auha syaitan ila qaumihim aninsibu ila majalisihim allati kanu yajrina fiha ansaba. Ketika 5 orang saleh ini meninggal dunia, setan datang kepada para pengikut mereka membisikkan, buatkan patung-patung gambar-gambar mereka ini yang 5 ini yang meninggal dunia, ditancapkan di tempat mereka dulu berkumpul, sekedar mengenang jasa mereka. Falam tobat, masih belum disembah. Sampai generasi pertama meninggal, datang generasi kedua, setan datang lagi membisikkan, kata Abdullah Abbas, tentang apa? Ya, orang-orang yang saleh ini dulunya diminta-mintai selain Allah ketika paceklik, ketika musibah. Maka inilah awal kesyirikan di atas muka bumi ini. Maka Allah mengutus Rasul pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Apa dakwah beliau? Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali kalian tidak memiliki sembahan yang hak kecuali Allah. Nabi Nuh diutus untuk mengembalikan manusia kepada tauhid yang benar, yaitu la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Kenapa? Karena tadi adanya sesembahan selain Allah dari orang-orang yang soleh tersebut. Ini awal kesyirikan. Sampai detik ini pun salah satu sebab kesyirikan berlebih-lebihan kepada apa? Para wali, atau yang dikatakan bahkan orang gila pun dikatakan wali oleh sebagian. Naudzubillah min dzalik. Dan dikeramatkan, dimintai barokah. Naudzubillah min dzalik. Jelas-jelas Allah mengatakan namanya wali Allah itu yang beriman bertakwa. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut, tidak pula bersedih hati, yaitu yang beriman, bertauhid, bertakwa kepada Allah. Namanya takwa, melaksanakan sholat misalnya, melaksanakan puasa. Namanya sholat syaratnya berakal. Bagaimana orang gila dikatakan apa? Wali. Nggak tahu kalau wali murid bisa nggak orang gila? Hah? Bisa ya? Ya mungkin itu wali murid. Atau naudzubillah min dzalik, yang jelas-jelas sesat akidahnya dikatakan wali. Apalagi kalau maklarnya itu pintar, marketingnya luar biasa, cerita khurafat bisa naik ke langit dan seterusnya. Malah apa? Jadi ini datang orang minta kesembuhan, disembuhkan. Naudzubillahi min dzalik. Ya, ini sekali lagi yang menjadikan umat semakin jauh dari akidah sahih. Du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang menyeru ke neraka jahanam, yaitu yang menyeru kepada kesyirikan, menyeru untuk mengkultuskan orang-orang saleh tersebut ataupun yang enggak saleh sebetulnya. Ya, karena orang saleh itu yang ikhlas dalam ibadah, yang ittiba kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang yang ngarang-ngarang ibadah baru, yang ngarang wirid-wirid baru dan seterusnya. Ya, sekali lagi yang bertakwa, yang berittiba kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib yang berikutnya, al-ghaflatu an tadabburi ayatillahil kauniyah. Yang keberapa nih berarti? Yang kelima. Nah, lalai dari mentadaburi tanda-tanda kekuasaan Allah atau ayat kauniyah, ya. Demikian pula lalai dari mentadaburi ayat-ayat Qur'aniyah atau ayatul Qur'aniyah. Dalam Al-Quran banyak sekali Allah mengingatkan kita tentang tanda-tanda kekuasaannya. Bahkan setiap Jumat, ya, terutama bagi yang laki-laki, diwajibkan salat Jumat dan disunahkan imam ketika salat Jumat membaca 2 surat, di antaranya apa? Al-A'la dan Al-Ghasyiyah.
Di antaranya ada firman Allah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan, bagaimana langit ditinggikan? Ini kita disuruh untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah, yang mana itu akan sampai kepada titik yang pertama, Allah yang menciptakan ini semuanya, Allah yang mengatur ini semuanya, Allah yang menguasai ini semuanya. Kemudian itu akan mengantarkan kepada rasa bersyukur kepada Allah. Maka kewajiban kita beribadah hanya kepada Allah yang menciptakan langit. Apakah wali-wali yang telah mati? Jawab. Hah? Apakah yang menciptakan langit itu Nabi? Bukan. Maka siapa yang berhak disembah? Nabi atau wali ataukah Allah Subhanahu wa taala? Hah? Yang berhak untuk kita berdoa kepadanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini hasil daripada tadabbur ayat-ayat kauniyah, ditambah lagi dengan tadabbur ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, setiap tadi Jumat diajarkan tadi, afala yanzuruna ila bil kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at. Ini semuanya adalah ciptaan Allah, maka kewajiban kita beribadah hanya kepada Allah. Nabi itu makhluk, wali itu makhluk. Makhluk tidak berhak diibadahi. Yang berhak diibadahi adalah Al-Khaliq. Ya, Allah mengatakan ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan yang Allah ciptakan? Ya, sedangkan mereka tidak bisa menciptakan. Bahkan kalau kita pakai akal sehat, wali yang telah mati, siapapun itu, ketika mati, siapa yang memandikannya? Bisa mandi sendiri? Hah? Bisa? Bahaya. Hah? Wali ketika mati, siapa yang mengantarkan ke pemakaman? Jalan sendiri? Hah? Bubar semuanya. Siapa yang menyemayamkan? Yang hidup. Tapi kenapa kok sudah dimasukkan ke liang lahat, kok malah diminta-minta, ya wali sembuhkan penyakitku, ya wali jadikan anakku anak yang soleh. Naudzubillah min dzalik. Anda dulu yang mengantar, dia nggak ada ya sama sekali gerak, tidak ada sama sekali apa? Al-amal. Idza mata ibnu Adam inqata amalu. Jika mati anak Adam, manusia, terputus semua, nggak bisa apa-apa. Apalagi sudah di alam barzakh, sudah nggak connect dengan alam dunia. Kenapa? Ketika sudah dikubur, kok dikeramatkan, diminta-mintai, di ngalapi berkah dan sebab. Naudzubillah min dzalik. Afala ta'qilun. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi itulah kadang orang-orang dikasih akal sehat tidak mau digunakan pada tempatnya. Baik. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Yang terakhir yang disampaikan oleh Syekh, ini kita ringkas ya. Ihjamu wasail ta'lim wal i'lam fi ghalibil alamil islami. Serangan dari media ya, atau kalau sekarang ini medsos sudah. Ini luar biasa, syubhat yang bergentayangan di mana-mana. Makanya seorang muslimah yang bijak harus betul-betul paham mana dai kebenaran, mana dai penyesat umat, mana web ataupun ya sumber-sumber yang bisa diambil kebenaran ilmu darinya, dan mana yang harus ditinggalkan. Ya, karena medsos ataupun media sangat mempengaruhi akidah kaum muslimin. Sebagaimana Rasul SAW pernah bersabda, "Idza sami'a ahadukum bid-dajjal falyana anhu." Apabila salah seorang di antara kalian mendengar tentang keluarnya Dajjal, maka menjauh darinya. Fa inna rajul yahsibu anna mu'minun fayattabi'u lima yab'atsuna syubuhat. Kata Rasulullah SAW, karena nanti akan ada seseorang yang dia terlalu percaya diri. Dia pun mendatangi Dajjal, mendekat kepada Dajjal,
namun akhirnya dia apa? Menjadi pengikutnya Dajjal karena terkena syubhatnya ad-Dajjal. Kata Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah dalam kitab Al-Ibana Al-Kubra, fitnahnya alil bid'ah penyesat umat lebih dahsyat dari fitnahnya ad-Dajjal. Kalau Dajjal ada tandanya, ya, kafar di antara kedua matanya, tulisan kafir. Alil bid'ah ada nggak tulisannya? Atau ada kepleknya gitu? Ya, anak alil bid'ah ada nggak? Nggak ada. Ini bahayanya al-bid'ah. Dajjal keluar sekali seumur hidup ya dunia ini di akhir zaman. Ya, sekarang sudah ada, cuma di mana tempatnya wallahu a'lam. Antum cari di Google Map tidak akan mungkin ketemu. Ya, ini alam gaib. Namun sudah ada. Bahkan Rasul mengabarkan Tamim Ad-Dari pernah apa? Melihat Dajjal tersebut. Ya, nanti akan muncul di akhir zaman, keluar di akhir zaman nanti dan membuat fitnah yang luar biasa sampai kita pun dianjurkan membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabil jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih ad-dajjal. Dajjal muncul seumur dunia sekali saja. Sedangkan al-bid'ah kapan munculnya? Tiap detik muncul. Yang kita sampaikan tadi, negeri kita muncul yang satu, muncul tenggelam yang satu, muncul lagi. Ada saja banyak yang nyeleneh tersebut, yang sesat menyesatkan. Maka ini bahayanya al-bid'ah. Dajjal nggak mungkin masuk kota apa? Makkah Madinah. Kata Rasulullah SAW, setiap kali masuk ada malaikat yang menghunuskan pedang. Namun al-bid'ah juga ada di kota Makkah dan Madinah. Sekali lagi ini bahayanya al-bid'ah. Maka kalau Rasul menyuruh kita menjauh dari Dajjal, harus menjauh dari apa? Orang-orang yang menyesatkan, yang mengajarkan syirikan keakidah yang batilah, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Jangan di dunia nyata nggak mau datang ke majelisnya alil bid'ah, namun di dunia maya luar biasa tiap hari apa? Ya, mungkin awalnya cuma sekedar iseng saja, pingin tahu saja, namun hati-hati. Kalau sudah syubhat itu masuk, asyubha khatafa wal qulubu dha'ifa. Kata para ulama, syubhat itu cepat menarik, sedangkan hati itu lemah. Para ulama salaf, Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in, ketika mau dibacakan oleh alil bid'ah ayat Al-Quran, beliau nggak mau mendengar. Dibacakan, beliau nggak mau mendengar. Ketika ditanya kenapa, beliau tidak mau mendengarkan. Kata beliau, kalau dia membaca ayat kemudian dia tafsirkan dengan penafsiran yang batil, lalu masuk ke dalam hatiku, susah untuk apa? Keluar. Ini ulama tabi'in. Jangan antum apa? Sok. Ya, insya Allah saya akan memilah mana yang hak, mana yang apa? Siapa ente itu? Ya, ulama tabi'in saja khawatir jatuh ke dalam kesesatan. Ya, karena apa? Syubhat alil bid'ah. Maka ini sekali lagi, kalau kita sudah tahu sebab penyimpangan media ataupun sekarang ini di medsos, postingan ceramah, potongan video yang luar biasa, banyak yang sesat menyesatkan, banyak syubhat, maka harus kita betul-betul selektif, harus betul-betul waspada. Ya. Taib, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Semoga Allah menyelamatkan kita dari kesesatan dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas akidah Rasul, akidah para sahabat Rasul, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama Rasul dan para sahabat Rasul di surga kelak. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan, tafadhalu, terutama yang berkaitan dengan materi kita. Mungkin akhwat bisa lewat kertas mungkin. Tafadhalu kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau enggak kita tutup. Silakan. Coba kalau tidak ada sudah tidak apa-apa. Fadhal. Masalah pijat, kalau mengambil dan menyusui, iya. Boleh langsung pijat 30 hari atau per hari? Nah, ya ini berkaitan dengan fidyah ketika tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, gitu ya. Bagi wanita yang hamil atau menyusui, sebagaimana fatwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, alaiki al-jaza wa laisa alaiki al-qada. Kata Abdullah bin Abbas, cukup bagi wanita yang menyusui
yang hamil membayar fidyah tanpa mengqadha. Ya, meskipun memang ada khilaf antara para ulama, cuma yang rajih yang saya pegangi, orang tadi wanita hamil, wanita yang menyusui cukup membayar fidyah. Apa itu fidyah? Kalau ada dua pilihan. Yang mentah yaitu 1 mud. Ya, 1 mud itu kalau zakatul fitri itu 2,5 kilo kurang lebih ya. Itu dibagi 4 itu ketemu 1 mud. Berarti berapa kilo? Ya pokoknya 4 hari ketemunya 2,5 kilo itu membayar fidyah. Kalau 30 hari tidak puasa, maka antum kalikan. Ya, pokoknya 1 hari tidak puasa membayar 1 mud beras. Namun kalau mau lebih instan lagi, 1 hari 1 bungkus nasi. Paham? Ya cuma jangan nasi tok ya, kasih apa? Ini kalau yang matengan ya. Ini yang pertama. Cara yang kedua sebagaimana Anas bin Malik ketika beliau sudah tua, ini juga termasuk yang boleh tidak puasa dan cukup bayar fidyah ketika sudah usia lanjut, karena Anas bin Malik juga usianya sampai 100 tahun waktu itu. Maka beliau ketika sudah lanjut usia tidak sanggup puasa, beliau mengumpulkan langsung 30 orang fakir miskin, langsung beliau beri apa? Makan sekali saja. Jadi bisa apa? 1 hari 1 nasi bungkus kasih orang fakir, atau mengumpulkan langsung 3 orang fakir, atau antum beli 3 bungkus nasi berikan kepada fuqara wal masakin. Selesai insyaallah. Wallahu taala. Baik, ini ada pertanyaan lewat kertas. Zaman sekarang banyak orang meyakini untuk pengobatan dengan membeli garam yang sudah diruqyah untuk mandi. Apakah termasuk kesyirikan? Bukan kesyirikan, namun bisa berkaitan dengan al-bid'ah. Ya, karena tidak ada zaman Rasul SAW ruqyah itu dijual belikan. Ya, botol air ini harganya cuma 3.000. Tapi yang ini karena sudah diruqyah oleh Pak Yai, Pak Ustadz, Pak Habib, ini harganya 100.000. Dari mana aja itu? Rasul, para sahabat, tidak ada yang mengajarkan seperti itu. Ya, atau sekarang muncul juga klinik-klinik ruqyah. Kata Pak, tidak ada. Ruqyah dipakai sebagai apa? Bisnis atau sebagai. Nah, sekali lagi tidak ada ajarannya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Cuma tadi sampai ke kata syirik, harus kita paham juga. Syirik itu menyekutukan Allah. Ini beda kalau memang itu ada unsur-unsur yang lain, penyembahan kepada jin, misalnya jin yang meruqyah atau mengkeramat, nah beda lagi. Cuma sekedar tadi ruqyah namun tidak sesuai dengan syariat Rasul SAW, ini maksudnya ke arah bid'ah, tidak sampai ke arah apa? Meskipun sekali lagi semuanya apa? Sesat. Dan sesat itu level-levelnya banyak. Tetangga saya banyak memasang ayat kursi di atas pintu, katanya untuk penangkal setan. Tidak ada ayat yang dijadikan untuk apa? Jimat, ditempel di mobil dan rumah, toko dan sebagainya. Seorang muslim muslimah menggunakan ayat untuk zikir yang diajarkan Rasul SAW. Nggak pernah Rasul menyuruh apa? Nempelkah ayat kursi. Yang disuruh adalah menjadikannya sebagai wirid. Mau tidur baca ayat kursi. Hadisnya Sahih Bukhari. Akan dilindungi dari gangguan jin dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikannya sebagai wirid pagi dan petang. Juga untuk apa? Terhindar dari gangguan jin. Itu yang Rasul ajarkan, bukan ditempel atau mungkin karena tulisannya Pak Ustadz jadi harganya bisnis lagi, UUD lagi nantinya. Ini sekali lagi naudzubillahi min dzalik. Dan kalau ada syubhat, katanya dulu salaf itu ngalungkan tulisan ayat di papan atau mungkin di kertas, dikalungkan di anak-anak mereka. Kata para ulama yang benar itu untuk ngajari mereka ayat-ayat Al-Quran untuk dibaca ataupun dihafalkan. Antum mungkin pernah lihat video anak-anak kecil di Afrika
Mauritania atau Ethiopia itu, mereka ya dengan keterbatasan ekonomi mereka lebih rajin ngaji, lebih rajin menghafal Al-Quran. Banyak penghafal Al-Quran dari sana, kuat-kuat hafal mereka. Bagaimana cara mereka belajar Al-Quran? Nulis di papan, ya, dihapus kemudian. Paham ya? Itu bukan mereka nulis apa? Bukan nulis jimat. Itu mereka apa? Nulis untuk dibaca, untuk mereka hafal. Demikian pula salah. Kalau ada ya kata-kata dulu salah menjadikan jimat untuk anak mereka, itu ngajari mereka ayat Al-Quran untuk dibaca, untuk dihafal, bukan untuk apa? Jimat. Seperti sekarang kan ada kalung yang ya biasanya ada kotak itu kan, itu tulisan ayat. Nggak ada, para salah mengajarkan seperti itu. Ujung-ujungnya kembali apa? Duit lagi ya. Nah sekali lagi ya, meskipun tadi kalau yang berkaitan dengan ayat kursi ditaruh di atas, ini nggak sampai ke derajat kesyirikan, namun ini bentuk apa? Menyelisih ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ditaruh di tempat yang nggak layak. Naudzubillah min dzalik. Misalnya di warung ya, ayat kursi besar ya. Orang apa ini? Asapnya ke. Nah, kemudian juga naudzubillah min dzalik, ucapan-ucapan di tempat itu, apa nggak malu? Ayat kursi dijadikan apa-apa, jangan tempat tersebut. Ya, sekali lagi bukan untuk dipajang, namun untuk dijadikan wirid sebagaimana tadi Rasul, untuk dipahami ayat-ayatnya, maknanya. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.